Oke, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya ini, yang saya pegang ini sudah ada sebuah kotak baterai ICOM CM73. Ini sepertinya baterai berkapasitas besar pada zamannya untuk mungkin 2N, 02N, 02A dan sampai di ICOM 2GA dan sejenisnya, pokoknya yang dudukannya sama. Ini yang bagian tengah ini, tengah-tengah hitam itu positifnya, yang di bagian samping-sampingnya itu negatifnya. Nah, saya tidak akan membuat review tentang baterai ini karena ini sudah saya buka, baterainya sudah saya keluarkan. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merefill baterai ini. Kemudian sekalian saya model colok langsung saja. Jadi karena ini tempatnya besar, jadi saya pikir akan lebih enak kalau saya, nah ini kalau kita buka, tempatnya cukup besar. Nanti rencananya mau saya pakai baterai lithium yang bekas baterai laptop atau baterai vape juga bisa ya, baterai lithium 18650 itu, tapi tidak saya solder, tapi mau saya pakai, nanti saya perlihatkan. Ini bentuknya besar. Ini isinya waktu itu ada beberapa baterai kecil gitu ya, sudah saya lubangi. Nanti rencana untuk port DC jack dan LED notifikasi. Nah, ini saya siapkan wadah baterai 18650, jadi nanti baterainya bisa saya lepas dengan enak, tidak perlu solder menyolder. Nah, yang perlu disolder nanti adalah kabel-kabelnya aja untuk dudukan itu. Nah, ini baterainya sudah saya siapkan, kebetulan ada beberapa, selain dua ini juga ada. Nanti tinggal bisa kita pasang gitu aja. Nah, itu kemudian selain dua ini, kenapa saya pakai dua wadah, karena baterainya per A nya itu 3,7 volt, jadi duanya nanti 7, berapa ya, tapi totalnya nanti 8,2 volt. Nah, ini nanti kita ngecasnya pakai modul ini. Modul ini murah sekali, bisa untuk satu baterai lithium maupun dua baterai lithium. Nah, nanti di sebelah atas itu, ini sebelah atas itu positifnya yang saya tunjuk dengan jempol saya, yang bagian bawah itu negatif, itu inputnya. Kemudian nanti sebelah kiri itu outputnya menuju ke baterai untuk ngecas. Nah, ini perlu disambung, itu ada tulisan set itu ya. Kalau itu disambung berarti untuk ngecas dua baterai lithium. Ini nanti ada LED-nya, tapi saya ganti. Nanti saya pakai yang sudah saya rakit ini. Sudah saya rakit, jadi ini jack DC-nya sudah saya sediakan. Disolder saja di bagian positif dan negatifnya, menyesuaikan tadi. Kemudian ini LED untuk perpanjangan, sebenarnya sudah ada LED-nya itu di PCB, cuma saya memberi perpanjangan agar mudah. Kemudian itu di sebelahnya adalah nanti output, kita kasih kabel positif negatif menuju ke baterainya. Ini juga ada sebuah PSM, jadi pengaman untuk baterai lithium yang dua baterai ya. Nanti saya tunjukkan sedikit, nanti ada itu, ada P plus P minus itu ke charger dan ke baterai. Kemudian BM itu sebelah kanan itu untuk pertemuan kutub positif negatif di antara dua baterai. Kemudian yang B plus B min itu nanti di kutub positif dan negatif. Nah, ini yang pertemuan saya gabung dulu, kemudian saya solder, saya percepat aja ya. Saya solder, saya gabungkan di tanda BM. Ini kabel memang sengaja tidak ada yang saya potong, siapa tahu nanti masih berguna. Nanti kita atur gitu aja ya. Kalau Anda pengen memotong sih boleh, kalau Anda punya sendiri boleh, silahkan, sangat boleh. Kalau saya nanti saya atur aja, yang penting bisa gitu aja. Ini yang positif, yang merah positif ke titik positif ya. Kita solder, kita gabungkan. Oke, kemudian yang kabel hitam negatif
ke B minus ya. Sebenarnya nggak pakai ini nggak apa-apa sih, karena yang charger biru, modul charger hijau tadi itu ya sebenarnya sudah cukup aman lah. Ini kan hanya untuk lebih mengamankan lagi. Tidak pakai ini tidak apa-apa. Tidak pakai ini menurut saya tidak apa-apa gitu. Tapi ini demi amannya baterai, lithium itu kan tidak boleh di charger langsung dari rangkaian charger biasa gitu. Harus dikasih pengaman biar baterainya awet. Nah gitu. Ini kita pasang dulu. Ya. Cek DC-nya kita pasang. Kebetulan saya kasih selang bakar hitam itu. Kebetulan yang ukuran segitu ada. Ini putus, saya sambungnya lagi di kabel merah, berarti kabel positif ya. Umumnya sih merah untuk positif, hitam untuk negatif gitu. Tapi kalau mau dibalik ya boleh, asalkan Anda paham, tapi itu kode universal. Tuh sudah oke. Sudah saya pasang. Saya putar bautnya biar kenceng, kemudian ini LED masuk ke sini. Biasanya sih saya mengunci LED itu pakai lem tembak. Jadi kalau mau dilepas masih mudah lah gitu. Ini saya gabungkan menjadi satu. Maksudnya saya jejerkan jadi satu, saya masukkan, nanti bisa sih kasih double tape bawahnya, double tape bisa. Tapi saya ini mau pakai lem tembak aja. Kebetulan saya punya amunisi lem tembak ada beberapa. Nah ini kondisinya. Nah ini kita lem tembak. Nah ini lem tembaknya. Panas ya, hati-hati. Pastikan tempat-tempat yang sekiranya menjadi tempat lepas dikasih lem tembak aja. Kenapa saya pakai lem tembak? Karena lem tembak itu gimana ya? Kalau ada apa-apa pengen lepas itu mudah, tidak susah. Kemudian beli isi ulangnya lem tembak itu di tempat saya sini ada satu toko yang murah, kualitasnya bagus. Kemudian apa ya? Yang penting kalau menggunakan lem tembak itu kalau sudah panas, sudah bisa melelehkan lem tembaknya, lepas dari colokan listriknya biar awet ya. Percaya tidak percaya, tapi saya begitu, ternyata untuk yang lem tembak ini cukup awet. Nah ini udah beberapa sisi saya kasih lem tembak. Saya sarankan Anda untuk mengelem tembak semuanya kalau memang dirasa tidak kuat atau kurang kuat. Nah, tuh, ini nanti rencananya mau saya kelilingi dengan lem tembak saja biar tidak lepas untuk yang dudukan baterai yang warna hitam itu. Oke, kasih lem tembak. Ya yang penting kabel yang sekiranya bisa dilem tembak saja, tidak apa-apa. Kalaupun nanti suatu saat pengen melepas, pengen ganti rencana atau apa, lem tembak menurut saya tidak susah untuk dilepas. Tapi kalau sudah kering begini lumayan kuat itu. Nah itu kanan kirinya. Nah ini tinggal menyolder satu kabel, ini kabel P plus dan P min tadi kan sudah saya kasih tahu di awal bahwa untuk menuju ke HT dan ke modul charger. Jadi ini kabelnya dua ya, jadi saya sambung ke itu kabel yang sebelah sana hitam itu nanti menuju HT minus, hijau ini saya kasih minus. Saya udah nggak punya kabel hitam dan merah, jadi saya pakai hijau untuk negatif, kuning untuk positif gitu aja. Nah ini saya sambungkan ya. Nanti menutupnya nanti dirapikan lagi dengan kabel panjang pun ya masih bisa dirapikan lah nanti ya. Ini kemudian ini ke modul chargernya. Nah, oke.
Kalau bisa jangan pilih kabel yang terlalu kaku ya, karena ngaturnya lumayan. Pilih kabel yang sekiranya kuat tapi masih fleksibel gitu. Nah, ini sudah tersambung semua. Saya pasangnya dulu baterainya ya. Saya pernah bikin video refill tapi pakai baterai bekas Motorola. Nah, ini saya pengen menunjukkan yang ini baterai bekas laptop masih bisa dipakai. Nah, sudah jadi. Sudah. Ya, jangan lupa untuk setiap sambungan-sambungan ditutup ya, biar aman, biar tidak ada yang konslet. Nah, ini sekarang tinggal ditata sedemikian rupa ya. Ini saya nggak mau rugi kehilangan kabel soalnya, dan saya melihat tempatnya tuh ya masih cukup lah untuk dipakai gitu. Kabel-kabelnya jangan sampai ada yang menghalangi tutupnya. Ini masih ada nggak ini ya? Katanya masih ada yang menghalangi nih, sebentar. Oh ya, bagian atas itu. Nah, ini menutupi. Kalau sudah bisa tutup rapi, oke. Nah, sudah lumayan ya, sudah cukup bagus. Kita coba, kita colok. Nah, itu warnanya merah, berarti ini posisi ngecas. Nanti kalau sudah hijau itu berarti dia posisinya sudah penuh. Untuk adaptor yang dipakai bisa pakai adaptor sampai 12 volt, nggak masalah. 12 volt. Nah, ini hijau berarti sudah penuh, sudah cukup ya. Pastinya kita cabut biar sudah penuh ya, sudah penuh, jadi kita cabut. Nah, sekarang kita coba ke radio. Kebetulan saya punya 02A ini sudah saya pasang ya. Panjang sekali. Panjang sekali ini. Coba saya klik ya. Nah, ini bisa nyala, bisa dipakai. Saya pernah mencoba sebelumnya iseng saja, tapi belum saya rakit begitu. 2 baterai saya pakai untuk transmit di 02A ini. Ini masih bisa memancar 4 watt. Kalau saya kasih di power supply 13,8 tuh 5 watt lebih sedikit lah. 5 wattan itu. Ini masih bisa 4 watt ya, masih cukup bagus menurut saya gitu. Demikian sebuah cara untuk merefill baterai HT kalau tempatnya cukup seperti ini menggunakan baterai bekas laptop, masih bisa dipakai. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menonton sampai akhir di video ini. Kalau Anda punya tempat yang sama atau ukurannya hampir mirip, bisa dicoba. Bahan-bahannya cukup mudah, terutama dari bahan baterainya yaitu dari bekas laptop, sehingga mengirit kita untuk membeli baterai baru lagi. Terima kasih, sampai jumpa.